Sosial media dia tidak bisa jadi otomatis jadi e-commerce. Udah, aku nggak mau jelasin kalau ini barangnya. Maraknya penjualan online melalui media sosial selama ini menjadi ladang pencarian rejeki bagi para pedagang maupun selebriti yang selama ini berjualan secara offline. Salah satu platform bisnis media sosial dan e-commerce yang sering dimanfaatkan adalah TikTok. Namun, publik saat ini sedang dihebohkan dengan kabar mengenai pelarangan penjualan TikTok Shop yang disebut-sebut sebagai salah satu pemicu kesenjangan dengan pegiat UMKM yang berdampak sepinya pengunjung di sejumlah pasar di tanah air. Tadi betul sekali Pak, TikTok itu dia commerce, keuangan, perdagangan, sosial media, waduh jadi satu Pak. Itu kalau nggak diatur, collab Pak, betul. Siapa tadi yang tanya saya tadi? Itu 3 bulan aja tuh, beauty kita nanti ya, ini collab. Oleh karena itu kami tata. Melalui, saya punya instrumen namanya Permendag. Ya. Saya usul sebetulnya sama Pak Teten gimana kalau kita larang saja? Oh iya juga ya, kalau larang-larang nggak boleh sekarang di kita. Karena kita sudah masuk. Tadi itu WTO, melarang itu nggak bisa, pasti disu di WTO gitu. Hah? Iya, ngatur bisa. Nah, itu. Jadi kita atur. Saya sudah mengusulkan Pak aturannya. Sosial media dia tidak bisa jadi otomatis jadi e-commerce. Sosial media saja. Kalau mau jadi e-commerce harus izin lagi. Iya mau dagang. Beda gitu, harus pisah. Yang kedua, e-commerce itu tidak boleh jadi produsen. Dia kan sosial media, nggak boleh jadi produsen gitu. Kalau produsen dia harus izin sendiri. 2. Yang ketiga, yang bisa langsung direct barang itu yang kita nggak punya gitu. Kalau yang kita punya, dia mau ya impor seperti biasa. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan kembali melakukan kebijakan seputar platform media sosial yang menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim pemerintah tidak serta-merta melarang perusahaan untuk berdagang di Indonesia karena saat ini sudah memasuki perdagangan bebas. Menanggapin soal. Nah lo siap-siap TikTok dilarang untuk berjualan. Itu yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai bakal dilarangnya media sosial digunakan untuk jualan dengan praktik e-commerce, saat ini kami sudah bersama dengan Dr. Richard Lee. Hai. Selamat siang Dok. Selamat Sehat? siang, luar Sehat? biasa. Nah ini Dr. Richard Lee ini salah satu orang yang juga memanfaatkan lah platform dari TikTok ini ya Dok ya. Iya, ini saya yang terancam turun omset 50 miliar. Aduh, Jangan salah, kita juga ada lagi tersambung secara virtual dengan pakar digital marketing Denny Santosa. Selamat siang Mas Denny. Selamat siang. Nah Mas Denny juga kita akan mintai pendapatnya ya. Mungkin kita ke Mas Denny terlebih dahulu. Mas Denny, kalau kita lihat tadi kata Pak Menteri Perdagangan, ada aturan baru bahwa e-commerce dan juga untuk Media berjualan sosial. media sosial ini Harus tidak dipisah. boleh disatukan. Seperti apa tanggapannya? Kayaknya itu kayak misalkan orang arisan tapi nggak boleh bawa barang untuk dijual ke teman-temannya gitu sih kalau di kepala saya sih. Aduh. Kayaknya itu nggak bisa dilakukan begitu aja ya. Karena itu kan tempat orang ngumpul ya. Ya next step-nya adalah pasti ada dagangnya, pasti ada jualannya. Itu sudah pasti deh. Kumpulin orang di sebuah tempat pasti akan terjadi perdagangan. Kita lihat dari forum di Indonesia dulu Kaskus juga. Dikumpulin aja, ngobrol aja, pasti akan ada perdagangan. Ya kan? Jadi bentuknya akan seperti itu. Di Facebook juga itu sudah ada juga marketplace sebenarnya. Cuman mungkin algoritma TikTok ini lagi di-push ke situ sehingga yang kena imbas cukup banyak, sehingga menimbulkan banyak hal seperti ini. Tapi kalau misalkan di sosial media nggak boleh jualan, kemudian tempat marketplace nggak boleh ada sosial medianya, kayaknya
kejauhan ya. Kalau kita melarang semuanya itu, kita nggak akan maju akhirnya. Oke. Kalau menurut saya begitu. Karena Mas ini Denny? memang sebuah, kenapa? Ya, Mas Denny, ini dikatakan kalau salah satunya untuk mencegah praktek monopoli yang merugikan UMKM di Indonesia. Ini Anda melihatnya bagaimana? Kalau misalnya mereka memang dari platformnya sendiri mengeluarkan produk sendiri dan benar-benar jualan dengan harga yang hancur-hancuran, yes itu memang I think perlu diregulasi sih kalau kayak begitu, karena itu not fair ya buat ini. Tapi kalau misalkan semuanya nggak boleh berjualan begitu kan jadi sosial media dan e-commerce-nya ini harusnya nggak bisa kayak semerta-merta langsung dipotong begitu aja, itu nggak bisa sih menurut saya sih. Tapi kalau memang benar tadi, tapi harus ada ini memang hal yang baru sebenarnya. Kita lihat sendiri, misalnya, ini contoh aja. Kalau Anda punya toko offline, kemudian barangnya banyak barang titipan, atau misalkan gini deh, kita lihat food court di mall-mall, food court. Kemudian food court-nya sendiri berjualan minumannya dikuasai sama dia sendiri. Itu kena nggak kalau kayak begitu? Kan kurang lebih mirip ya yang terjadi ya. Nah, perlu diregulasi aja, yang boleh apa, yang nggak boleh apa, itu mesti clear dulu. Kalau bahasanya begini, ketika berjualan online akan mematikan yang jualan offline. Seperti apa? Itu era sih. Kalau saya nggak bisa, karena orang akan lebih suka belanja online. Kalau dipaksa offline lagi, mereka juga nggak suka. Saya belanja handphone misalkan, udah online semua, nggak ke toko lagi. Itu sudah shifting. Kayak zamannya dulu ojek online sama yang konvensional, kan pasti akan ada shifting ke situ. Oke. Kalau dibilang mematikan, ya memang eranya berubah. Mesin ketik udah mati loh. Ada arus perkembangan ya, Mas Denny ya? Harus perkembangan. Itu kan salah satu alasan tadi yang dikatakan oleh Mendak juga. Ya, jadi memang arahnya kayak gitu, kayak zaman dulu misalkan anak kecil nggak boleh pakai kalkulator. Hari ini itu AI loh sekarang eranya. Kalau kita nggak bisa pakai AI juga udah akan ketinggalan. Kita akan hire orang yang ngerti AI dibandingkan yang nggak ngerti AI. Bukan AI menggantikan, enggak, tetapi orang yang bisa pakai kalkulator akan lebih baik daripada orang yang pakai pensil untuk ngitungnya. Oke. Ini kan teknologi kan ya, shifting kan. Nggak bisa kayak dipotong begitu aja. Kita akan ketinggalan sama negara lain kalau kita potong itu. Oke, Mas Denny, ini kan bahasa dari pemerintah bukan untuk melarang ya, tapi rencananya ini akan mengatur. Nah, nanti kalaupun diatur nantinya akan seperti apa, Mas? Ini e-commerce, media sosial, apakah memang bisa diatur? Kalau misalnya diatur, nanti bagaimana? Apakah hard selling dan soft selling itu nantinya akan seperti apa sih, Mas? Nah, ini tadi dari kapan hari saya mikirnya agak tricky. Trickynya begini, yang diatur itu adalah kalau misalkan pihak sosial media itu nggak boleh jualan langsung. Kemudian ngaturnya gimana? Kalau misalnya pihak sosial medianya menggunakan entity ketiga, entitas company ketiga, dan kemudian company itu yang berjualan di situ. Tetapi company ini sebenarnya holdingnya miliknya si itu tadi sosial media tadi. Itu kan juga bisa dilakukan. Kemudian kalau misalnya kita nggak bolehin deh orang ini ya istilahnya orang retail membeli langsung begitu. Kalau misalnya yang terjadi adalah saya sebagai orang individu, kemudian saya membeli barang di Amazon di luar negeri nih, nggak ada di Indonesia, di luar negeri nih, dan barang itu datang cuma satu untuk saya pakai sendiri. Itu bisa nggak sistem kita mendeteksi bahwa ini saya loh yang beli di Amazon versus Amazon loh yang menjual direct ke saya di sini. Dalam lain kata adalah TikToknya nih jualan langsung ke Indonesia. Kalau itu bisa dipisahkan mungkin oke, tapi kalau kita nggak bisa deteksi, itu jadi challenging banget kan sebenarnya. Oke, kita juga sudah bersama dengan Dr. Richard, ini sebagai pelaku usaha juga ya di TikTok yang sampai 41M loh. 41M. 41M. Apakah gara-gara ini, Dr. Richard? Mungkin ya. Mungkin ya. Soalnya Gimana kan TikTok Live sudah dari 3 tahun yang lalu ya. Cuma kan heboh banget terutama Agustus kemarin. Terutama kan kejar-kejaran balap-balapan, Mami Louise, Kocun, Dr. Richard keluar ya. Sehingga tuh jadi heboh banget 41 miliar ya. Tiba-tiba menjadi seperti ini. Nah, tapi tanggapannya gimana nih dokter kalau misalnya e-commerce dan juga media sosial akhirnya harus dipisahkan, tidak boleh lagi berjualan di medsos? Aku nggak paham juga sih apa penyebabnya sih. Karena kalau kita ngomong sosial media itu definisinya apa dulu nih? Soalnya kalau kita lihat di Instagram juga ada e-commerce loh. Facebook juga ada e-commerce. Dan kalau kita ngeliat toko Orange sekalipun itu bisa chatting-chattingan. Artinya juga mereka juga punya sosial media di sini. Dan kalau misalnya memang alasannya adalah perizinan antara sosial media dan e-commerce, ya udah ini kan bukan pidana, kenapa nggak dipermudah aja perizinannya? Kan katanya di Indonesia, kata Bapak Presiden kita, semua perizinan akan dipermudah. Terus kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Oke, kenapa harus dipisah-pisah? Tadi Pak Mendak bilang, mungkin saja bisa mematikan yang jualan offline ketika semua orang jualan online gitu. Monopoli lah. Gimana tuh tanggapannya? Gini ya,
Kita yang harus bisa beradaptasi dengan pasar. Bukan pasar yang beradaptasi dengan kita. Keinginan pasar sekarang memang digitalisasi. Memang itu harus mau tidak mau harus diikutin. Contohnya, aku nggak mau pakai komputer. Sekarang semuanya pakai era komputer. Waktu era komputer dulu datang, ya kita nggak tahu keadaan bisa seperti sekarang. Atau misalnya dulu pakai pager, sekarang pakai handphone. Pager akan ketinggalan. Kalau ngomong seperti itu punya nggak akan selesai kita. Ini kita menyelamatkan industri pager. Ya nggak mungkin. Digitalisasi itu real ada di depan kita. Mau tidak mau kita harus ikutin. Pasar offline yang harus berubah. Pasar offline yang harus berpikir, oke, ini online jangkauannya jadi luas, Mbak. Iya ya. Anggaplah seluruh Indonesia terjangkau ya. Gini ya, kamu mau ketemu dengan Dokter Richard kan sulit. Harus datang ke satu kota, ketok kliniknya, ngantri ketemu Dokter Richard. Ya. Sekarang kamu mau ketemu dengan Dokter Richard itu gampang banget. Buka internet, dia lagi live, kamu dengerin penjelasan secara langsung, bisa beli secara langsung. Secara toko, saya punya jangkauan yang lebih luas dari Sabang sampai Merauke, bahkan Taiwan, Hong Kong, Singapura bisa dengerin saya. Penonton pun, konsumen pun jadi lebih mudah di rumah aja, nggak perlu perjalanan. Dok, pertanyaannya begini lagi. Ketika dokter berjualan di media sosial seperti TikTok lah anggap, itu kena pajak nggak sih? Tapi jangan dijawab dulu ya. Tahan dulu. Nanti akan kita usai jeda tanyakan pemirsa, kami masih akan kembali dengan Dr. Richard dan juga Mas Denny tentunya. Sosial media dia tidak bisa jadi otomatis jadi e-commerce. Ya, kita kembali di Apa Kabar Indonesia Siang kembali dengan Mas Denny dan juga Dr. Richard. Dokter, tadi sebelum kita jeda nih, aku tanya tadi, kena pajak nggak sih nih kalau jualan di TikTok? Kena dong, semua pelaku usaha di Indonesia kan pasti kena pajak. Jangankan gitu ya, begitu aku dapat 41 miliar, besok AR-nya langsung ngechat aku. Langsung kontak di chat. Kalau aku sih kebetulan nggak bisa lari ya, karena kan public figure ya. Begitu jualan, dapat omset, ya besok ada di berita. Karena memang itu yang juga menjadi concern kan, apakah kemudian kalau jualan offline kan ada pajaknya memang ya. Kalau misalnya online, ini apakah kena juga? Saya setuju, karena sampai detik ini memang kata-kata online shop itu tidak dikenain pajak seperti offline ya, seperti offline ya. Dan itu memang harus dikejar pemerintah, tapi bukan artinya dibabat habis platformnya. Bukan platformnya yang salah, tapi metode mereka yang belum nyampe ke sana. Gitu. Kalau gitu, kalau misalnya kita lihat sendiri, mungkin barang-barang dari impor juga akhirnya pada banyak yang masuk ke Indonesia dengan mudahnya, dengan bebasnya. Itu juga menjadi salah satu salah kekhawatiran lah. Ya, ini yang sebenarnya salah satu yang ngomong Project S dan lain sebagainya ya. Tapi ada dua sisi nih kita berkacanya. Yang satu itu jadi bahaya ya. Kenapa? Karena dengan demand yang luar biasa besar gara-gara TikTok seperti ini ya, barang dari luar negeri masuk menyaingi dengan harga yang lebih murah. Ya, kita kan berkaca dulu. Kenapa sih barang kita nggak bisa nyaingin mereka? Dan faktanya adalah barang di Indonesia nggak secepat lahirnya di Cina. Cina itu cepet banget produksi. Kualitasnya cepet banget, kualitasnya bagus banget. Di Indonesia memang kalah. Nah, pemerintah juga nggak bisa semata-mata harus ban gitu aja kan, harus perbaiki juga industri di dalam negeri. Yang kedua, kalau misalnya mau dibatasin ya atur aja tentang legalitasnya, bagaimana cara mereka masuk, cukainya bagaimana, bukan platformnya kan yang dibantai. Yang itu yang perlu diatur. Harusnya itu yang diregulasi, cukainya bagaimana, masuknya legal atau enggak, cukup itu aja yang diatur. Saya mau kembali ke Mas Denny. Mas Denny, ini kan yang juga salah satu menjadi concern soal barang-barang impor nih Mas. Kalau kata Dr. Richard, ini yang harusnya diatur adalah soal barang impor itu, bukan platformnya. Gimana Mas Denny melihatnya? Saya sih setuju banget ya sama Dr. Richard, yang diatur itunya. Karena platformnya ini kan media atau channel untuk distribusinya sebenarnya, atau komunikasinya. Bukan merekanya, tapi barangnya itu sendiri. Dan saya barusan posting juga di Instagram saya kemarin, bener-bener kemarin, itu kenapa kita malah mikirnya kan regulasi begitu. Ya it's okay lah regulasi kemudian itu. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa produk kita tidak bisa bersaing dengan luar negeri. Itu yang menjadi concern terbesarnya adalah, gimana sih caranya bisa, kenapa nggak Indonesia bisa lebih murah daripada luar negeri contohnya. Kita kan juga, negaranya juga besar nih. Nah itu yang harus jadi Oke. Mas Denny masih atau cuma membentengin aja gitu kan ceritanya supaya luar nggak masuk, tapi kitanya sendiri nggak bisa bersaing nih, ceritanya begitu. Ini loh yang harus diimprove sebenarnya.
Ternyata jawabannya sama ya, kurang lebih sama Dr. Richard, dan setuju yang harusnya diatur adalah soal itu. Tapi Mas Denny kalau misalnya melihat sendiri ketika e-commerce dan juga media sosial begitu ya sudah berpisah, tidak boleh lagi ada penjualan di platform media sosial maksud kami. Nah, ini siapa yang akan dimatikan? I think semua orang terimbas ya kayak begitu ya. Karena di media sosial pun I think juga banyak UMKM yang tiba-tiba ibu-ibu belajar masak dijual di online, itu kalau nggak boleh gimana tuh? Ya kan itu kan semua juga akan ada media sosial dan ada e-commerce-nya juga. Nah kalau itu semua nggak boleh, cuma media sosial ngomong-ngomong doang, ya kita terus ngapain media sosial? kita ini pebisnis gitu ya. Jadi carinya adalah menggunakan media sosial sebagai sumber traffic untuk berjualan. Kita buka toko di mall mencari apa sih? Cari traffic sebenarnya kan. Nah trafficnya sekarang tuh berpindah. Dari yang itu ditunjukkan di mall-mall mulai sepi, orang udah komplain nih, karena trafficnya pindah ke sosial media. Nah, traffic di sosial media gunanya buat apa? Ya buat jualan lagi. Tapi kalau misalkan kita nggak boleh nih, hanya traffic doang dan nggak boleh jualan, terus buat apa kita hangout di sosial media, pamer-pameran foto doang gitu? Kayak nggak banget sih, buat orang pebisnis ya akan habis semuanya kalau menurut saya ya. Mas Denny, ini kan tadi juga sudah disinggung sama Dr. Richard, kalau ternyata ya kita harus menghadapi namanya digitalisasi. Ada nggak tips yang mungkin bisa diterima oleh para pedagang di Pasar Tanah Abang yang udah ikutan juga untuk masuk ke TikTok Shop salah satunya, berjualan di e-commerce, tapi rasa-rasanya mereka ini tidak berhasil, kurang berhasil. Tipsnya apa dari Mas Denny? Ya, jadi saya membagi menjadi dua sebenarnya. Eranya kemarin itu adalah era old economy. Ya, era old economy fokusnya itu adalah selalu di produk duluan. Kalau saya punya produk, saya buka toko, orang akan datang, audiens akan datang dan terjadi transaksi. Itu era kemarin. Hari ini itu kita berada di namanya era new creator economy. New creator economy fokusnya bukan lagi di produk, tetapi di attention. Ketika ada attention, maka audiens akan datang. Ketika audiens datang, terjadilah transaksi. Maka fokus UMKM yang mau masuk digital adalah meninggalkan mindset old economy tadi dan masuk ke mindset new creator economy, di mana mereka harus mau membuka wawasan mereka bahwa sekarang itu eranya attention loh. Mau attention apa sih? Orang UKM ketika diminta bikin konten yang dilakukan apa? Upload foto produk di media sosial. Lu bikin katalog atau konten? Gitu kan ceritanya. Jadi mindsetnya ini loh yang harus dibenerin dulu. Nah, mau nggak UKM ini diajak ke sana? Jangan cuma playing victim, tapi nggak mau improve diri sendiri. Saya ngeliatnya kayak gitu sih. Baik, ini kita kembali ke Dr. Richard lagi ya. Kalau tadi artinya harus ada kolaborasi gitu. Sampai netizen ada yang bilang gini, collapse atau collapse, hancur. Gimana tuh? Ya harus menyesuaikan diri ya. Kalau untuk toko Tanah Abang yang sepi ya, saya pikir ini juga suatu itu kabar sebagai contoh gembira saja juga ya Dok ya. Karena suatu ada juga offline lain nih. Apapun itu kabar gembira loh. Karena kita begitu pindah ke internet itu nggak pakai modal loh. Nggak sewa apa-apa, cuma pakai handphone doang. Betul. Hidupin kuota udah bisa, kita nggak sewa tempat, kita nggak pakai karyawan pun juga dikit banget ya. Artinya kan mereka kalau misalnya mau mindsetnya maju, artinya modal mereka juga jadi lebih sedikit sebenarnya. Cuma kalau kita sibuk ngeluh aja ya nggak selesai masalahnya. Karena digitalisasi ini suka atau tidak suka itu terjadi di depan. Mau kayak gimana ya, kita yang harus berubah. Oke, artinya masyarakat lebih baik ataupun pemerintah juga melihat ada celah-celah yang pasti ditutup seperti yang tadi impor yang banyak, bea cukainya seperti apa, regulasinya seperti apa, itu harusnya diperbaiki ya? Ya cukup seperti itu aja sih menurut saya, regulasi bea cukai aja sih. Artinya Kalau ngomong monopoli enggak lah, kalau ngomong monopoli itu kan namanya TikTok yang produksi, TikTok yang ngejual, TikTok yang distribusiin, TikTok juga yang bungkusin, sampai ke masyarakat, itu namanya monopoli ya. Buktinya saya, produk saya sendiri, merek saya sendiri, klinik saya sendiri kayak gitu. Dan yang kirim juga platform lain bukan TikTok. Tapi Dok, ngomong-ngomong soal TikTok nih, TikTok kan juga jadi e-commerce juga ya, jadi ladang untuk bisnis juga. Apa sih kelebihan dari TikTok ini? atau jualan di online ya mungkin ya? Luar biasa loh. Aku kasih tahu kayak gini ya, contohnya Mbak ya. Mbak kalau misalnya pengen buka toko, 41 miliar. Kita nggak usah ngomong 41 miliar deh, 3 miliar deh omsetnya deh. 3 miliar. Yuk kalau misalnya mau buka toko yang omsetnya 3 miliar sehari, butuh modal berapa? Nggak ada. Pasti 5 miliar kan? 5 miliar. Oh, iya. Kalau misalnya bikin Pakai TikTok. toko sendiri pasti 5 miliar atau 10 miliar kan? Kalau mau omsetnya 3 miliar sehari kan kayak gitu kan. Tapi yuk di TikTok jualan. No. Nggak pakai modal, nggak ngebungkus, nggak bisa sewa tempat, nggak ngapa-ngapain. Itu namanya afiliator. Secerdas itu dan seluar biasa itu. Semua orang bisa jadi pedagang, semua orang bisa bisnis. Hari ini saya buka handphone, pinjam barangmu, aku jualin, aku nggak pakai modal, dan omsetku 3 miliar. Dia yang bungkus, dia yang punya modal, dia happy, saya happy. Luar biasa kan? Terus kenapa harus di cut off?
Ya mungkin regulasinya juga masih harus dipertanyakan oleh Betul. pihak pemerintah, ini khususnya Mendak yang mengeluarkan regulasi seperti itu, ada pembatasan, pemisahan, ini masih harus diperjelas gitu. Mungkin nanti kita undang ya Pak Menteri Perdagangan ke sini. Sebenarnya idenya tuh jenius banget, cuma mungkin harus regulasinya harus diatur, disesuaikan. Saya setuju sih terkait masalah pajak, terkait masalah barang impor, itu pasti akan meresahkan. Ya bagaimanapun juga kalau misalnya orang jualan sepatu harganya seperti ini, kalau misalnya sepatu harganya murah sekali Harus dari diatur negara harganya lain kan kalau pasti betul. harus diatur aja. Sama seperti pertama kali ojek online masuk ke Indonesia. Oke, baik nanti kita lihat ya bagaimana pembahasan dari pemerintah mengenai hal ini. Banyak pronya, banyak kontranya Banyak nih kayaknya. kontranya. Ini mungkin masukan-masukannya bisa diterima dan juga didengar juga. Terima kasih banyak Mas Denny, terima kasih juga Dr. Richard atas waktunya. Selamat siang. Sama-sama, thank you.